Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Adapun kajian materi kita di malam hari ini adalah Ibu Pertiwi sedang menangis. Oke, bismillah. Kita melihat beberapa kejadian saat ini, khususnya Indonesia, hari demi hari tidak lepas yang namanya fitnah, kejoliman, propaganda, saling menguntungkan diri pribadi, kepentingan politik, kepentingan daripada syahwat keinginan kelompok, bahkan kita melihat kita melawan bangsa kita sendiri. Jika kita mencermati, merenungkan apa yang terjadi saat ini, banjir di mana-mana, kelaparan di mana-mana, meletusnya gunung di mana-mana, keadaan iklim tidak terkendali, cuaca juga tidak terkendali, bahkan laut, sungai juga bergelora, bergelombang, ada yang kekeringan, bahkan ada juga yang kebanjiran. Jika kita melihat bangsa dan negara kita saat ini, yaitu Ibu Pertiwi kita sedang menangis. Kenapa saya katakan seperti itu, sahabat-sahabat Nusantara? Karena begitu banyak manusia saat ini lebih mementingkan daripada egonya, yaitu kepentingan golongan, kepentingan kelompok. Tidak memikirkan untuk persatuan, kedamaian. Di mana-mana lahan saat ini juga sudah semakin sedikit untuk pertanian, lebih cenderung kepada perumahan, sawit, kebun, dan lain-lain. Sehingga alam saat ini sudah tercemar, baik itu secara polusi, baik itu secara kimiawi ya yang dibuang ke air, sehingga sungai pun menjadi tercemar. Banyaknya limbah-limbah sampah masyarakat yang kita lihat saat ini menumpuk di aliran-aliran sungai, di aliran-aliran paret, sehingga yang namanya air turun dari atas ke bawah terhambat jalannya untuk menuju daripada muaranya. Sehingga saat ini banyak sekali kejadian-kejadian, intensitas daripada curah hujan yang sedikit pun sudah terjadi yang namanya banjir. Apalagi sekarang intensitas daripada curah hujan juga sudah tinggi. Bahkan saat ini di beberapa kota kita, ya kan, hampir seluruh daripada Nusantara kita sudah terjadi yang namanya bencana alam. Bahkan sekarang ini sudah ditambah lagi namanya itu wabah daripada virus corona yang dimana melanda ini dunia, bahkan kita nasional seluruhnya terkena. Memang kita tahu
Saat ini begitu caruk marutnya daripada perekonomian kita, caruk marutnya keadaan daripada bangsa kita, caruk marutnya daripada kehidupan daripada sosial kita. Semua ini adalah satu kesatuan. Jadi negara dan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan. Karena syarat daripada negara itu harus ada rakyatnya. Kalau tidak, bukanlah suatu negara. Jadi saya secara pribadi melihat secara intelektual dan juga secara spiritual, melihat ini timpang tindih satu dengan yang lain. Di mana orang-orang elit politik, ya kan, orang-orang yang memang memiliki pengaruh luar biasa, saling berlomba-lomba menunjukkan yang namanya power, yaitu kekuatan pribadi mereka masing-masing. Sehingga persatuan dan kesatuan kita saat ini bahkan sudah jauh, di mana dulu para leluhur-leluhur kita menyatukan daripada daerah-daerah ini semua ini menjadi Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah pengorbanan dengan darah, dengan nyawa. Mari kita sejenak mengheningkan cipta, merenungkan semua kejadian-kejadian ini. Di mana sekarang ini fitnah begitu besar, baik di media sosial maupun dunia nyata. Bahkan masyarakat sekarang ini sulit membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kita cenderung terbawa opini, prasangka, duga, sehingga kita menyalahkan. Walaupun terkadang kita tidak tahu kebenaran itu benar atau salah. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, saya secara pribadi mengajak untuk merenungkan, memikirkan, berdoa, hening cipta sejenak. Kita tinggalkan seluruh daripada kegiatan kita yang selama ini menyibukkan diri kita, sejenak memikirkan persatuan dan kesatuan kita untuk daripada Bhinneka Tunggal Ika kita. Karena memang di Nusantara kita ini, Indonesia kita saat ini berbagai macam suku, bangsa, agama, adat, istiadat. Kenapa saya katakan Ibu Pertiwi sedang menangis? Dia melihat daripada anak-anaknya saat ini saling memperebutkan yang namanya kue, saling memperebutkan yang namanya makanan untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan pribadi. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa untuk menengahi, melerai, mencegah kedua belah pihak tersebut. Baik itu kedua belah pihak antara pemerintah dengan masyarakat, dengan rakyatnya, ataupun yang lain. Kita katakan kedua belah pihak. Sehingga mungkin saat ini seorang sosok yang ditunggu-tunggu, seorang sosok yang mungkin selama ini diidam-idamkan, mungkin itu menjadi harapan kita bersama agar orang tersebut segera muncul dan memperbaiki daripada perekonomian, sosial, politik, budaya kita yang ada di Indonesia ini. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dimanapun berada, tidak salah kita berharap dengan seorang sosok tersebut yang dikatakan bocah angon, yang dikatakan Ratu Adil, yang dikatakan Satrio Piningit, Tritunggal, 1 dalam 3, 3 dalam 1. Tidak salah, karena memang itu harapan kita. Tetapi
alangkah baiknya bersamaan dengan munculnya orang tersebut, setidaknya kita ini melakukan satu bentuk doa, ya kan, untuk daripada negara kita ini, masyarakat kita ini, sosial kita ini. Karena apa? Karena jika kita tidak melontarkan satu doa untuk persatuan dan kesatuan daripada NKRI kita ini, maka kita akan ditunggangi oleh elit-elit politik baik dari dalam maupun dari luar. Baik sadar maupun tidak sadar. Kita akan dirongrong sehingga kita akan menjadi lemah, kita akan bercerai-berai. Seperti sapu lidi, jika disatukan akan menjadi kuat, jika dipisahkan akan menjadi lemah. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, seharusnya dengan keadaan bencana alam di mana-mana, ini menandakan peringatan-peringatan kepada bangsa, negara, dan juga rakyatnya, agar kita itu tidak saling menfitnah, tidak saling cekcok satu sama lainnya, supaya kita itu mendapatkan daripada yang namanya itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi saya merenung, berpikir mungkin saya hanya bisa menyampaikan melalui channel YouTube saya ini. Saya tidak berharap banyak. Walaupun yang mendengar channel YouTube saya ini hanya satu orang saja, mungkin ada di situ ridho Allah, ada izin Allah, kemungkinan doanya bisa menghantarkan daripada persatuan dan kesatuan yang ada di NKRI kita ini. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, saya terus berpikir, saya terus merenung, bagaimana ke depannya kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, adat, istiadat, budaya kita ini akan berlangsung, bertahan jika kita bertikai satu sama lainnya. Jangan sampai Ibu Pertiwi benar-benar marah, murka kepada kita semua, sehingga melululantahkan semuanya, sehingga penyesalan akan terjadi. Apalah guna jika terjadi penyesalan di belakang hari, karena nafsu serakah, tamak, ingin menguasai. Ini adalah bentuk satu kelemahan, satu bentuk kemunduran kita dalam memimpin daripada diri kita sendiri. Kita melihat seolah-olah kita ini maju, padahal kita sebenarnya adalah mundur. Tidak ada yang maju, tapi seolah-olah kita mundur. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, alam saat ini sedang menunjukkan jati dirinya kepada kita semuanya. Bahkan dunia pun terjadi bencana, gempa bumi, banjir di mana-mana. Angin, puting beliung, tornado, semua terjadi di berbagai negara. Jadi ini menandakan kita harus peka melihat tanda-tanda alam. Berbicara kepada kita semuanya, jangan sampai apa yang kita khawatirkan, jangan sampai apa yang kita cemaskan, jangan sampai apa yang kita takutkan itu akan terjadi. Di mana seorang anak akan kehilangan ayahnya, akan kehilangan ibunya, akan kehilangan saudaranya, akan kehilangan sahabatnya, akan kehilangan semua orang-orang yang dekat dengan dirinya. Karena harus diingat,
bencana alam itu datangnya saat tiba-tiba, di mana kita sedang sibuk memperebutkan kue, di mana kita sedang sibuk memperebutkan daripada ketamakan-ketamakan kita, maka disitulah puncaknya nanti akan ditunjukkan oleh Ibu Pertiwi kemurkaannya. Jika Ibu Pertiwi kita sudah murka, sudah marah, saya tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya. Maka ini yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Malam ini saya mengajak berdiskusi, berdialog, menyampaikan renungan pikiran saya kepada sahabat-sahabat Nusantara, karena memang saat ini kita ini dalam cobaan, dalam ujian menuju daripada kejayaan kita. Maka sebelum itu menuju daripada kejayaan kita, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri kita mulai sekarang ini, memperbaiki perilaku sikap kita, diri pribadi kita, sehingga kita bisa membimbing diri kita, anak dan istri kita. Itu dulu yang bisa kita lakukan. Sehingga jika kita memperbaiki diri kita sendiri, keluarga kita, mudah-mudahan semua akan terikut. Satu kepada yang banyak, banyak kepada satu. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, saya secara pribadi sangat menyedihkan melihat daripada keadaan kita saat ini. Kita tidak bisa mencari kambing hitam ataupun mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Saya rasa membicarakan siapa yang salah, siapa yang benar tidak akan duduk permasalahan kita jika kita masih ada kotoran di dalam hati kita. Karena ini sulit. Karena seseorang itu menyampaikan sesuatu itu biasanya menggunakan emosional. Jika seseorang tersebut terkenal, public figure, tokoh masyarakat, ustadz ulama, mungkin paranormal sakti akan didengar. Karena mungkin banyak pengikutnya atau mungkin sudah terkenal. Ingat sahabat-sahabatku, sebenarnya yang perlu kita renungkan ataupun kita cermati adalah apa yang disampaikan. Makanya saat ini kita terjebak dengan seorang sosok, bukan dengan ajarannya. Ini yang menjadi problem. Seperti daripada ideologi kita, yaitu Pancasila, seharusnya butir-butirnya diamalkan. Bukan hanya sekedar logo ataupun sekedar lambang, hiasan di kantor-kantor, di instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, pendidikan. Ini yang terjadi. Seharusnya memang Pancasila itu diamalkan. Bukan sekedar seremoni saja. Kalau anak sekolah, upacara ataupun hari-hari besar, ya kan, di instansi-instansi pemerintah, swasta hanya diperingati saja. Seharusnya ini menjadi bahan renungan kita semua, khususnya buat saya juga gitu. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, saya mengajak sahabat-sahabat Nusantara, siapapun Anda, apapun profesi Anda, jangan pernah kita merendahkan diri kita sendiri di hadapan orang lain. Kita merendahkan diri itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Karena pada hakikatnya
setiap manusia yang lahir ke dunia ini tentu memiliki kelebihan, tentu juga memiliki daripada kekurangan. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, walaupun menjadi makhluk yang paling sempurna. Ibu Pertiwi saat ini menangis dan menjerit hebat melihat daripada anak-anaknya. Jangan sampai Ibu Pertiwi ini murka sehingga malapetaka yang kita dapatkan bukan malah ridhonya yang kita dapatkan. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, mungkin ini saja yang bisa ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Semoga apa yang menjadi tanda-tanda alam saat ini, caruk marutnya daripada keadaan saat ini, di mana ada COVID-19, di mana ada fitnah di mana-mana, ada bencana di mana-mana, keadaan tidak menentu, ini menjadi satu tanda bahwasanya Ibu Pertiwi kita sedang menangis. Jika dikaitkan dengan ramalan Joyoboyo, Ronggo Warsito, Unggah Siliwangi, boleh-boleh saja. Tetapi kepastian itu milik Allah. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa berharap. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, semoga bermanfaat kajian kita malam ini. Apabila ada kata-kata saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada salah. Kepada sahabat-sahabat seluruhnya dimanapun berada, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.